orang Kristen, orang Katolik, menurut saya, yang saya tahu ya, nggak pernah seadanya doa itu. Selalu dia spare waktu, terutama makan ya. Selalu diem, mau 10 detik selalu dia gitu. Itu yang saya aja kadang lupa. Dan aku di Surabaya juga punya temen, dia Kristen, dia setiap makan, biasa kan makan di kosan, dia selalu berdoa. Saya tanya, kamu doanya apa sih kok panjang? Ini yang luar biasa. Ternyata dia doain saya. You know, gue penasaran bro. Jadi gini, humanity above all religion. Itu yang lo Ya. sering pakai lah bajunya tersebut dan lain-lain gitu ya. Dan bro, like dari yang tadinya benar-benar cukup di Facebook mendewa-dewakan Osama bin Laden, habis itu sama gambar-gambar senjata dan lain-lain, sampai akhirnya lu mempunyai pemikiran bahwa humanity above all religion. Ada transformasi ya di situ ya. Dan gua rasa itu bukan karena gini, kelihatannya untuk melakukan perjalanan transformasi tersebut, gua sendiri misalnya nih saat itu lu lagi ngasih hadis kemana-mana segala kayak gitu. Misalnya gua marahin lu juga, jangan kayak gitu dong. Lu malah makin ngerasa gue telah berkorban lebih besar lagi gitu kan. Gue malah kebenaran memang ditentang. Betul. Pasti begitu. Nah jadi gimana sebenarnya sampai akhirnya hati lu bisa melunak dan tiba-tiba mungkin selama ini gue salah jalan gitu kan. Mungkin selama ini ada satu hal yang gue sendiri juga gak tahu dan itu lebih besar daripada gue gitu. Pertama ini karena selama ini ya untungnya aku ada sedikit evaluasi lah bahwa ternyata dakwah begini nggak works gitu. Dan nggak bisa, ternyata kebenaran nggak bisa dipaksa. Dari situ ya? Dari cara kita masuk aja gitu. Akhirnya sebenarnya setelah mungkin di kuliah tuh selama 3 tahun ya nggak selamanya aku nggak selama itu ada mungkin di fase-fase tertentu kita agak melunak. Jadi udah gak mikirin dakwah ke orang lagi. Tapi kita, dulu aku di kosan tuh lebih fokus pada ya sholat berjamaah di kosan. Terus mulai bertemu dengan temennya kosan kakakku tuh orang Kristen dulu. Temen kosannya kakak. Aku di situ, ini mulai ada lihat orang Kristen lagi nih. Karena sekali lagi aku kampusnya Muhammadiyah, jilbab semua. Ada yang nggak berjilbab, cowoknya rata-rata ya Muslim, ada juga yang non Muslim. Tapi di situ kebetulan temennya kakakku. Nah di situ aku mulai bilang, ada orang Kristen. Apakah kita kunci? Nggak bercanda ya. Tapi itu berubahnya salah satunya pas kenal stand up comedy. Pas kenal stand up comedy di Jakarta. Jadi dulu kan masuk Kompas TV ke Jakarta bertemu dengan teman-teman yang non Islam. Nah disitulah aku mulai melihat, wah ini nggak bisa menghindar lagi nih. Soalnya udah berinteraksinya langsung nih. Dulu kan SMP masih guru, masih pulang ya udah. Tapi pada saat kompetisi ketemu orang Kristen terus. Dan tapi di situ lu udah mulai melunak ya? Udah mulai melunak. Nah, aku pernah cerita ini di Om Deddy. Salah satunya kan yang merubah adalah Benedion. Benedion adalah orang Katolik, orang Batak dia. Dia kalau makan selalu nggak lupa berdoa. Mau 10 detik selalu dia gitu. Itu yang saya aja kadang lupa. Tapi orang Kristen, orang Katolik, menurut saya, yang saya tahu ya, nggak pernah seadanya doa itu. Selalu dia spare waktu, terutama makan ya. Selalu diem, ya kan? Saya nggak tahu diemnya karena ini ada kurumanya. Yang jelas mereka selalu berdoa. Benedion di situ. Dan aku di Surabaya juga punya temen, dia Kristen, namanya Yoga. Dia setiap makan, biasa kan makan di kosan, dia selalu berdoa. Saya tanya, kamu doanya apa sih kok panjang? Ini yang luar biasa. Ternyata dia doain saya. What? Padahal beda server. Tapi saya kagum di situ. Ternyata orang Kristen doain saya. Ngedoain apa? Doain makan? Karena saya ngasih dia makan.
Saya beli, kan dia makan di kosan, saya beli makan, yuk kita makan di kosan. Dia diemnya lama. Saya gini, nanya, kamu doanya apa sih kok panjang? Apa coba? Dia doanya terima kasih sudah dikasih makanan. Semoga Mas Muslim yang ngasih mendapat berkat. Ya. Padahal saya kalau makan. Jangankan doain dia, doa saya sendiri aja kadang lupa. Itu hal-hal yang begitu yang membuat saya terenyuh. Ini serius ya. Sebelum syuting ini dimulai, Bang Daniel doa dulu. Gak pernah saya ada syuting. Biasanya syuting lain doa. Diam semuanya yuk. Doa mulai. Diam. Doa selesai. Udah gitu. Tapi di acara ini doang. Saya didoain. Orang Pluit. Christian. Chinese food. Lengkap perbedaannya. Serius doanya tadi. Terima kasih pada Tretan Muslim. Dia nyebut nama saya di dalam doanya. Saya tidak pernah menyebut nama Mas Dani. Itu yang hal-hal yang begitu yang membuat saya. Wow, itu hal kecil banget yang kita kayaknya udah biasa. Dia Kristen gak nyuruh saya toleransi, gak nyuruh. Ya. Dia gak nyuruh, bang respect. Enggak, tapi saya melihat kelakuan. Saya bilang ke Bene, ke Yoga tadi, kamu kafir kok baik kamu. Kamu ini kafir loh. Iya. Kok baik, itu saya bilang serius, saya bilang langsung. Wow. Karena sekurang itu referensi saya dengan orang Islam. Ya. Kalau kita tarik ke belakang pada saat saya madrasah, saya cuma dikasih tahu bahwa non-Islam adalah musuh Nabi, begitu. Dan pernah ada isu lah dulu ada kristenisasi, ya yang sebar-sebar brosur, gitu. Katanya gini, satu daerah disuplai mie instan, Habis itu ada brosur. disuplai makanan, suatu hari di stop suplainya. Ayo, kalau mau lanjut pindah dulu. Pindah agama. Sekali lagi aku nggak tahu ini benar apa enggak. Itu isu yang aku dengar. Jadi karena itu lu ngerasa kayak wah sudah tadi musuh Nabi mau mengkristenisasi saya. Wah, harus saya hancurkan. Wow. Ada satu kiai yang dia ceramahnya yang banyak memualafkan orang. Jadi saya nonton kiai itu. Mualaf itu artinya pindah agama. Pindah agama ke Muslim ya, ke Islam. Agama yang benar. Ya. Ke Islam, ya. Ke agama Islam, mualaf. Jadi saya nonton YouTube itu. Saya cari kelemahan Kristen, serius bang. Saya cari kelemahan Kristen. Ini untuk mendebat teman saya Yoga tadi. Oh iya. Wow. Saya datang, saya kalau ketemu, saya nonton dulu. Oh begini kelemahan Kristen. Wow. Yuk jawab, debat pokoknya terus. Oh debat, jadi berdebat nih kalian ya? Berdebat. Dan gak ada lucu-lucunya. Gak ada lucunya. Gak ada stand up komedian sama stand up komedian. Gak ada serius. Gitu. Itu benar-benar serius debatnya. Yang kalah pindah nih ya. Okay. Tapi intinya aku nonton kiai itu buat bahan debat. Nonton kiai itu buat bahan debat. Oke. Begitu aku tahu dia doain aku. Malu sendiri. Orang yang aku paksa nih. Aku datang. Ayo nih. Mana Yesus? Mana bukti ketuhanan Yesus? Ternyata dia kalau makan doain aku. Disitulah aku malu. Disitulah aku terbuka. Ngapain terus aku maksa-maksa dia? Ngapain aku datang? Seakan-akan mempermalukan dia. Aku datang kan, dia Kristen sendiri, saya Islam 3. Ayo kita mualafkan dia. Itu yang aku akhirnya hancur. Dan dia gak pernah secara serius ngajak saya Kristen, gak pernah. Ke gereja gitu misalnya. Gak pernah sama sekali. Bahkan dia gak pernah menghalangi saya sholat, gak pernah bercandain saya. Ya. Lebih sering teman saya yang sesama Islam. Ini teman saya loh, bukan agama. Sholat kadang. Teman-teman. Sholat gitu-gitu. Ya. Digodain, tapi dia yang Kristen gak pernah. Itulah. Sama begitu pun juga Benedion yang tadi teman saya di Jakarta. Saya satu kos sama dia. Tidak pernah dia nyuruh saya pindah apa. Justru kita bercandaan aja. Bahkan saya ikut dia ke gereja. Sempet. Saya nantang diri saya. Orang katanya Jakarta gak boleh bangun gereja. Takut murtad. Ini saya gak tahu ya alasannya kenapa juga sampai sekarang orang saya takut gitu kalau ada gereja. Saya gak tahu ya padahal kalau speaker kencengan saya. Intinya kok takut gitu orang. Saya juga takut juga. Saya takut. Maksudnya kalau melihat aku takut
Kalau ini sampean minggu dulu 2005-2006 kan sampai sekarang ada acara Kristen ya, di RCTI. Ya. Itu kalau saya kesetel itu bang, kepikiran, aduh kesetel Kristen. Iya. Itu serius bang dulu bang. Lu takutnya lebih ke dosanya atau Dosa dan takut, jangan-jangan ada bener ya. Soalnya kan baik tuh yang disampaikan tuh ya. Bahasa Inggris yang ada translate. Kenapa gak dia aja yang ceramah, karena ada 7 orang tuh. Brother gitu. Akhirnya daripada aku takut. Jadi kalau orang mungkin ya orang yang menolak pembangunan gereja. Itu kan aduh takut ada kristenisasi. Atau takut ada apa. Daripada mereka melarang orang beribadah. Kenapa gak imannya aja ditingkatkan. Gitu kan ibadah orang Kristen akan tetap beribadah gitu. Masa karena kita takut terganggu iman kita, orang yang suruh diem. Natal, orang yang suruh turun. Dan masa Anda murtad lihat topi santa Anda. Aku tergoda, masa begitu. Jadi aku waktu itu nantang diriku sendiri. Ke gereja tuh. Sebelum itu kan aku dilarang ngucapin Natal gini. Aku di 2013-14, aku ikut ke gereja. Aku mau tes, apakah aku tergoda. Ini salah ini, jangan ditiru ini ya. Jangan ditiru cara ini. Lu ke gereja pakai kayak gini atau? Tidak dong, kalau pakai ini. Bubar kan dikira siram. Tapi aku masuk ke gereja, dia gereja Katolik. Ada nyanyi-nyanyian, terus ada ceramahnya. Yang aku lihat sih, karena aku gak terlalu dengar ceramahnya. Tapi yang aku lihat ya orang ya beribadah, tenang. Dan disitulah aku menemukan juga gini, aku mikir gini, agamaku paling benar, ibadahku paling benar, orang agama lain beribadah tuh nggak tenang. Ini pikiran sempitku bang. Ke gereja lu nggak tenang gitu. Orang salah, itu bayangan saya dulu bang. Pada saat saya ke gereja lihat orang beribadah langsung, tenang semua. Kalau mereka salah, nggak mungkin menemukan ketenangan. Itu makanya saya survei langsung. Saya lihat survei loh dia, survei loh. Bukan survei ada tindakan selanjutnya, bukan ya. survei lihat doang bahwa ya Allah ini orang tenang loh beribadah dengan cara mereka. Makanya saya kok saya berani-beraninya siapa kok datang mendebat, apalagi melarang pembangunan. Mereka tenang loh dengan begini. Setelah keluar saya juga gak ada perasaan apa tergoda, apa gak ada. Jadi saya hanya melihat orang beragama lain beribadah tenang, bene tenang. Dia gak ngalangin saya sholat, enggak. Di situ deh saya semakin lumayan tercerahkan tentang perbedaan. That's beautiful. Kuncinya apa? Memperluas. Kalau orang mungkin nanya ke saya gimana cara belajar toleransi. Toleransi nggak bisa pakai teori. Nggak bisa pakai teori. Ayo kita toleransi nggak bisa. Tapi Anda bertemu langsung dengan orang yang Anda curigai, Anda curiga sama Chinese. Makanannya enak. Itu salah satunya. Tapi kan gara-gara TKA asing. Terus gara-gara toko Chinese yang mungkin orang jadi sensi. Melihara anjing. Atau apalah. Tapi begitu kenal. Nih Mas Daniel, Rama, didoain loh saya tadi. Habib aja gak doain saya. Tapi itulah keluar dari lingkungan Anda. Kalau Anda di rumah gak apa-apa. Gak harus pindah ke Jakarta. Tapi perluas. Lihat, bergaul dengan orang multi agama, multi ras. Itu sih kuncinya kalau butuh keberanian dong tapi ya itu ya. Untuk bertemu dengan seseorang yang sangat berbeda, butuh keberanian tersendiri sih. Gue sekarang nih lagi coba naruh diri gue di posisi lo, ya kan. Misalnya tiba-tiba gue tidak tahu akan sesuatu, bikin gue jadi takut akan sesuatu tersebut. Karena gue nggak tahu dan gue nggak kenal dan media nulisnya yang tidak baik gitu tentang hal tersebut gitu ya. Gue udah punya stereotip tersendiri. Gimana caranya gue bisa mengambil ya itu ya. Maksudnya, bahkan ketika gue ketemu orang yang di jalan gue langsung
look away, ya kan? Gue langsung lihat, langsung look away gitu. Gue nggak, bahkan maksudnya orang-orang asing pun gitu. Orang asing. Orang asing gitu misalnya, yang mungkin emang udah ada stereotipnya sendiri atau orang, ya kan? Atau misalnya orang dengan berbaju yang cukup aneh gitu. Ternyata dia adalah orang pinter misalnya, dukun atau apa kayak gitu. Itu pun gue kayak udah deh, gue lipir aja. You know, nggak ini gitu, nggak even kayak nggak ini. Gimana lu sendiri sampai karena apa ya? Karena lu kebetulan ada di stand up comedy tersebut gitu, sehingga mau nggak mau, lu ada satu ruangan sama mereka. Mau nggak mau, kayak gue akhirnya lebih mengenal banyak orang karena gue suka berlari, sehingga ketika gue masuk di komunitas lari itu beragam orang-orang dengan background yang berbeda dan lain-lain gitu. Mungkin kalau lu di komunitas stand up comedy, sehingga lu ngelihat dia bukan lagi dari agamanya atau dari sukunya atau dari warna kulitnya, tapi lu ngelihat dia dari bahan komedi dia. Gila, ini orang lucu ya ternyata ya. Itu. Ketika dia lucu, kalau misalnya gue ngelihat dia dari komunitas lari, gila, kok dia bisa lari kenceng banget ya. Akhirnya gue mempunyai rasa hormat. Gue menghargai dia. Gila bro, lu kasih tau gue dong rahasia lari lu apa kayak gitu. Jadi dan di situ gue connect sih. Tapi emang harus kayak gitu sih man. Susah kalau misalnya lu secara random kayak datang ke, gue cari deh orang yang berbeda banget sama gue untuk gue ajak kenalan, gue ajak ngobrol. Ya itu kan rada aneh juga gitu. Rada aneh pasti. Dan kalau aku sih ya mungkin karena penasaran juga. Pertama karena terjebak, memang bukan terjebak, memang harus mau gak mau di lingkungan yang beragam. Dan aku tidak dalam misi orang Kristen baik apa enggak. Orang Cina baik apa enggak? Enggak. Justru aku karena tidak sedang mencari itu waktu itu. Tiba-tiba aja, loh ini kok baik gitu. Jadi kita tidak, ya mungkin beberapa orang yang mungkin ya kalau serem apa ya itu juga pasti kita waspada. Tapi pada saat itu aku tidak sedang dalam misi membanding-bandingkan. Cuma tiba-tiba nemu aja, loh ini bandnya kok baik gitu. Ini orang Chinese kok gak songong. Ya gitu. Gitu sih Bang. Gue langsung move fast forward gitu ya. Di tahun 2018 ketika lu sama Coki itu sempat bercandaan dan kena kasus. Lu kena kasus dari orang-orang yang lu bela dulu. Iya kan, maksudnya perasaan lu sendiri tuh gimana? Kayak dan saat itu mungkin secara karir lu ngerasa wah udah deh, hancur lah, selesai lah gue. Jadi gini, ada kalau perasaan takut ya ada ya pasti, bahwa memang takut karirnya hancur, terus takut dipersekusi juga, karena mungkin ancamannya sudah bukan yang apaan norak, bukan begitu. Udah penjara ya? Ya dari hukum juga maksudnya ada potensi apakah ini mengarah ke penistaan, terus juga orang-orang di DM terus ngancamnya udah nyawa, terus juga keluarga akan di rumah Madura, rumahmu di sini kan, udah mulai di situ. Sampai segitu. Masak doang, nyentuh enggak, makan enggak, kasusnya kena. Sudah orang dikira Islam kok makan babi, nggak makan. Inilah gara-gara dipotong-potong video jadi begitu. Tapi intinya pada saat itu aku ada perasaannya takut ya, tapi yang paling aku rasain tuh sedih. Karena orang Islam, sesama Islam. Terus yang paling sedih aku adalah orang sesama Madura. Itu yang DM, lu malu-malu Madura lu. Itu saya sedih karena padahal lu di sini lagi gitu, membela Madura juga membela gitu. Madura dan nggak gitu loh maksudnya gitu. Iya. Masa nih ada orang secara sadar nih, sangat jarang sih menurutku orang sadar nih agama nih dinistakan. Sudah jelas ada 7 juta orang di Monas. Sudah itu pelajaran bagi kita. Ini kasus kedua setelah Pak Gubernur sebelumnya itu ya. Sudah ada 7 juta orang di Monas. Masa saya dengan sadar nih, aku akan melakukannya. Supaya ada 10 juta nanti di Monas. Menyusul beliau. Tidak dong. Iya. Tanpa ada kasus hukum pun ya. Gak pernah saya dan Coki ini secara sengaja merencanakan. Cari sensasi enggak ya. Tapi kan
ini konten komedi. Itu jarang komedi itu diklarifikasi. Nggak jadi lucu nanti. Jadi maksud saya begini-begini nggak begitu. Dan kita memang menghindari konten yang terlalu disclaimer. Bisa aja mungkin di awal saya ngomong, teman-teman saya nggak masak, saya nggak nyentuh, ini adalah ya Coki aja suka makan babi begitu. Tapi saya nggak mau begitu. Cuma memang waktu itu orang kayaknya marah karena kita dianggap meremehkan hukumnya. Itu setelah saya bertahun-tahun baru ngerti kenapa mereka marah. Waktu itu kenapa dimarahin aja gitu. Soalnya di situ kan saya babi nih saya ambil. Cok nih Cok dengar suaranya. Neraka. Maksudnya saya bilang nih pemakan babi masuk neraka. Tapi ini yang emang ketawanya Coki Pardede. Ini yang bikin ketawanya itu kan nyeleneh banget ya. Padahal Coki ngetawain gesturku. Iya. Neraka. Dikira hukum Islam ini kan diremehkan. Dalam Islam kan makan babi haram. Dikira pada saat aku mengharamkannya Coki wah. Emang ketawa dia yang penyebab penistaan. Yang menista itu ketawanya dia sebenarnya bukan saya. Soalnya di video lengkapnya saya ngomong babi ini lebih baik dibuang bagi orang Islam. Kebetulan mungkin yang marah-marah tidak sampai situ nontonnya. Padahal saya nggak nyentuh bahkan saya ngomong ini haram. Neraka ini makan ini begitu. Tapi ya saya sedih sih waktu itu. Maksudnya orang Islam bilang kamu nih merusak nama Islam gitu. Jakarta Barat kan dekat dengan sebuah markas. Yes. Pada saat itu ya aku ya Allah kenapa gini. Aku nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya gitu. Apakah aku akan dipukulin, apakah aku akan diarak, aku nggak tahu tuh. Makanya aku bingung. Orang tua aku nih ini serius ya, dia sering WhatsApp gini. Janganlah berkumpul dengan Coki dan Joshua terus.